warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendidikan Jawa Timur. Kita berjumpa lagi di podcast Sinau Bareng YouTube BBGTK Provinsi Jawa Timur. Hari ini ada yang berbeda Bapak dan Ibu. Kita syuting outdoor. Kita sedang berada di lokasi Seruni Point, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Karena episode kali ini spesial, kita juga kehadiran tamu yang spesial juga. Yaitu yang pertama adalah Ibu Dian, juara 1 Lomba Kicau tahun 2024. Selamat sore Bu Dian. Selamat sore Bu Fatma. Dan juga kita hadir bersama kita yaitu praktisi musik Bapak Pambuko. Selamat sore Bapak Pambuko. Ya, selamat sore. Iya. Sahabat pendidikan Jawa Timur, hari ini tadi kita telah melaksanakan kegiatan Harmoni Lagu Indonesia, Ceria dan Berbudaya. Kita sudah melihat penampilan yang luar biasa dari adik-adik yang menyanyikan lagu-lagu yang masuk di dalam lomba kicau. Kita akan membahas bersama tentang lagu-lagu anak tersebut dan juga kemeriahan acara Harmoni Lagu Anak Indonesia, Ceria dan Berbudaya. Kita awali dulu dengan Bu Dian. Baik, Bu Dian, setelah melihat tadi ada yang menyanyikan lagu ciptaannya Bu Dian yang berjudul Berbagi Buah Mangga. Ya. Bagaimana Bu Dian melihatnya? Ya, tentunya saya pribadi bangga sekali ya. Karya yang sudah saya ciptakan dinyanyikan oleh anak-anak, dan apresiasi terutama untuk pendidiknya, gurunya, karena mau memperkenalkan atau menggaungkan apa yang sudah dari Direktorat PAUD atau Kementerian, bahwa lagu anak ini di Kicau 1 harus segera disosialisasikan, dan ternyata hasilnya tadi luar biasa. Anak-anak mampu bernyanyi dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dipublikasikan, dan tentunya saya yakin bukan hanya satu anak yang mengenal pada saat latihan, tentunya didengar oleh teman-teman yang lainnya. Ya, sangat bangga dan senang ya, terharu melihat penampilan tadi. Iya, Bu Dian kalau boleh berbagi inspirasi dari buah mangga ini maknanya itu menggambarkan apa Ibu? Baik. Untuk menciptakan sebuah lagu anak itu tentunya saya sendiri pribadi ingin memuat di dalam lirik itu ada unsur pendidikan gitu ya. Seperti di Berbagi Buah Mangga itu, jadi di pesan moral atau karakternya dia ada, kemudian di pembelajarannya juga iya, konteks kognitifnya juga ada, jadi matematika sederhana. Mungkin kalau sedikit saya kupas dari pendidikan moral, nilai moralnya, ada empati di situ, mereka mau berbagi kebahagiaan, kemudian pembelajaran tentang sebuah rasa syukur, penghargaan yang mana anak diberi buah mangga oleh tetangga, rasa syukurnya bahagia, dan mau membagikan juga kepada orang tua ya, orang yang terdekat. Kemudian secara psikologisnya juga ada empati di situ, kemudian ada emosionalnya, jadi mereka ada rasa senang ketika berbagi. Nah, secara aspek kognitifnya matematika sederhana nih. Jadi berbagi bukan hanya dinilai karakter saja, tapi matematikanya juga ada di situ. Secara kontekstual yang biasanya hanya ayo adek 1 tambah 1 gitu ya. Kalau 3 dibagi 3 berapa, tidak yang demikian, tapi dengan sebuah lagu ada itu tadi. Kalau saya punya mangga 3, kemudian dibagi, ada ayah, ada ibu, ada aku, dapat berapa ya mereka? Nah, jadi 1 untuk mama, 1 untuk papa, 1 lagi untukku. Jadi
akan dibagi rata, sama-sama mendapatkan satu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi membuat sebuah lagu tidak hanya sekedar lagu, tapi makna di dalam sebuah lirik itu harus mengandung yaitu tadi unsur pendidikannya di sana. Begitu. Wah, luar biasa ya Bu Dian. Iya baik. Sekarang kita ke Pak Pambuko. Pak Pambuko, untuk dari makna lagu sendiri, itu biasanya seperti apa ya Pak Pambuko? Ya, baik. Dalam sebuah karya lagu, kalau saya melihat itu sebenarnya kalau kita ingin membedah atau mengupas lebih lanjut lagi, itu ada makna yang tersurat dan makna yang tersirat. Nah, menarik ini. Iya. Seperti apa ini Pak Tersurat, Pambuko? tersurat itu artinya sesuatu yang verbal, sesuatu yang verbal yang dapat diterima oleh secara informasi, dapat diterima oleh pendengar secara langsung. Seperti kalau lagu, kebetulan tadi banyak lagu yang dinyanyikan, lagu yang juara 1 kemarin ya karya Budian. Jadi secara verbal yang diterima oleh kita semua, oh berbagi buah mangga, di situ ada hitung-hitungan. Tetapi sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, ada pendidikan nilai moral yang sebenarnya tidak, kalau kita sekali lagi kalau kita ingin menguasai bejo, tidak sekedar pendidikan moral yang kecil, tapi itu menjadi, kalau menurut saya menjadi embrio atau cikal bakal untuk menanamkan cinta kasih. Bayangkan ketika anak diajarin berbagi, untuk sementara yang disampaikan oleh Budian, berbagi kepada orang terdekat, tetapi dalam konteks kita hidup bermasyarakat nantinya, dia akan tertanam bahwa berbagi itu bisa kepada siapapun, kepada sesama, kalau lebih luas lagi kepada makhluk hidup. Jadi sekali lagi, yang sebenarnya mungkin secara verbal atau secara tersurat sepertinya sederhana, tapi kalau kita kupas lebih dalam lagi, ternyata di situ menjadi tadi cikal bakal yang akan menanamkan cinta kasih terhadap makhluk hidup. Seperti contoh kecil tentang antri, ya mengantri itu kan juga butuh keikhlasan. Ketika mulai dari kecil diajarkan, nantinya gedenya atau ketika sudah hidup bermasyarakat, dia akan menjadi lebih punya empati. Jadi itu yang saya lihat seperti itu. Iya, baik, luar biasa. Kalau Budian, bagaimana Budian? Selain memberikan nilai seperti itu, apakah makna ini juga bisa sebagai ajakan atau mungkin menuntun untuk sebuah pembiasaan? Iya, betul sekali. Sebenarnya nggak jauh beda apa yang disampaikan oleh Pak Pambuko ya, bahwa dari hal sederhana yang terdekat dengan anak, yang pada nantinya meluas betul sekali. Kalau tadi juga Pak Pambuko menyampaikan berbagi kepada makhluk, dan mungkin di saya berbagi apapun itu gitu. Selain dari mungkin objek, tapi jasa juga gitu ya. Berbagi kebahagiaan, nah itu yang juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak, bagaimana sih konteks dari berbagi itu sendiri. Jadi di dunia sekarang betul sekali, bukan hanya sekedar verbal, tapi bagaimana nanti mengimplementasikan di kehidupan yang sebenarnya. Karena anak-anak pasti nggak bakal jadi anak-anak terus ya, pasti akan hidup bermasyarakat gitu. Wah, luar biasa. Ternyata dalam sebuah lagu kita bisa menggali aspek-aspek yang luas dan mendalam. Ya. Begini lagi, ini juga yang menjadi ujung tombak itu ya Bapak Ibu guru pengajarnya. Betul. Jadi Bapak Ibu pengajarnya harus pandai-pandai latihan membedah, jadi mencari makna yang tersirat dalam sebuah lagu apapun ya, lagu anak apapun. Iya. Kemudian dikembangkan ke dalam kehidupan nyata. Relate enggak? Istilahnya kalau bahasa Jawa gathok mathuk, digolek ke contoh nih. Sehingga contoh-contoh yang sudah diberikan oleh pengajar itu kepada anak-anak itu bisa tertanam. Oh ternyata berbagi itu seperti ini toh. Contoh kecil lagi misalkan dikasih sebuah pemantik pertanyaan. Ketika temanmu lupa membawa bekal, apakah kamu mau berbagi bekalmu? Nah, termasuk seperti itu. Iya. Edukasi itu juga dapat diberikan oleh pengajar kepada bapak ibu atau orang tuanya anak. Nanti anak-anak saya akan ajari berbagi, bolehkah bapak ibu nanti membawa bekal yang lebih? Nah, contoh-contoh sederhana itu nanti akan mengakar
dan menjadi pembiasa betul, iya. dalam pembentukan karakter Iya, anak-anak. betul. Iya. Dan itu harus konsisten ya. Iya, Iya. konsisten. Iya, komitmen bersama si Komitmen. guru satu dengan yang lainnya. Iya. Kalau dalam pembelajaran sendiri, kira-kira metode yang sesuai untuk menerjemahkan makna lagu ini ke dalam mungkin tindakan atau bentuk yang konkret dan relevan untuk anak apa, Ibu? Iya. Ini masih membahas sekitar dari lagu Berbagi Buah Mangga ya. Kita mungkin jalan-jalan sekarang di pembelajaran mendalam dengan pendekatan inquiry yang mana mungkin anak bisa diperdengarkan, kemudian setelah itu kita berikan pertanyaan pemantik gitu. Apa yang kamu lihat gitu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengarkan, dan apa yang kamu lakukan. Nah, ini harus guru harus bisa ya untuk memberikan pertanyaan pemantik itu sehingga kreativitas, ide itu akan keluar dari anak. Oh iya Bu, yang saya dengarkan lagunya seperti ini. Kemudian yang saya rasakan, iya saya harus berbagi dengan teman gitu. Saya juga gimana rasanya ketika kamu ada teman kemudian tidak berbagi. Nah, itu juga akan mengelola emosinya. Iya saya pasti sedih gitu. Terus agar nggak sedih temannya gimana? Nah, pertanyaan pemantik itu, diskusi-diskusi itu sangat penting kalau di pembelajaran mendalam ya pada saat ini. Kemudian setelah dia sangat paham dengan lirik lagu itu, dengan kata pemantik, dengan pertanyaan yang mereka harus berpikir. Jadi anak diberi kesempatan untuk berpikir. Jadi bukan, nah anak-anak biasa kan banyak kan gitu ya kalau sebelumnya. Jadi harus berbagi, harus begitu, tidak. Tapi mereka harus menalar kritis untuk berpikir apa yang kamu rasakan ya. Olah hatinya, olah pikir, olah rasanya, olahraganya harus ditanamkan kepada peserta didik. Begitu Kak Fatma. Ya, baik Bu Dian. Sekarang ke Pak Pambuko. Iya. Jadi dalam sebuah lagu ini selain ada maknanya, tentunya makna itu tidak akan bisa sampai kepada anak-anak yang masih dalam tahap pemikiran yang sederhana. Dan tentunya kita juga harus bisa membawakannya dalam keadaan yang gembira. Artinya lagu ini juga harus menyenangkan. Iya, betul. Nah, dari aspek musikalitasnya bagaimana Pak Pambuko? Iya, betul sekali, saya setuju. Jadi sebelum kita masuk membahas yang tersirat itu, agar anak-anak nanti dapat, harus kita bahagiakan ya, di dalam proses memberikan informasi kepada anak, mentransfer lagu dan seterusnya kepada anak, kita bisa mengacu kepada unsur-unsur musiknya di dalam musikalitas. Oh, bagaimana anak-anak biar senang, bagaimana anak-anak bisa kegiatan-kegiatan itu bisa diperagakan dengan baik. Jadi kalau dalam pandangan saya di dalam sebuah kreativitas penyajian itu kan ada, maksud saya di dalam proses melakukan aktivitas bernyanyi itu ada dari sudut pandang musikalitas dan dari sudut pandang penyajian. Musikalitas berarti sesuatu yang berhubungan dengan audio. Jadi mulai bagaimana kita memberikan latihan gerambiangan atau membunyikan tangga nada do sama dengan C misalnya sesuai dengan ambitusnya anak-anak. Kemudian mengajari lagu anak-anak bernyanyi dengan bidikan nada yang tepat biar tidak fals. Termasuk menyelaraskan antara iringan dengan lagu. Kemudian kalau dari sisi faktor penyajian, bagaimana kita berekspresi, kemudian bergaya, memperagakan, sehingga contoh tadi, di dalam lomba tadi kan menjadi ruang ekspresi anak-anak, sehingga anak-anak mampu mengaktualisasikan dirinya menjadi, iki loh diriku ketika aku menyajikan sebuah lagu ini. Menjadi dirinya dengan gaya-gaya branding personal yang dibangun oleh anak-anak tersebut. Wah, iya. Jadi selain aspek musikalitas juga aspek penyajian. Iya, betul. Iya. Baik, Bu Dian, ini terkait Ibu sebagai yang langsung berhadapan dengan anak-anak. Menurut Ibu, apakah guru-guru ini juga harus menguasai aspek-aspek itu? Dan kalau memang iya, bagaimana melatihnya ya, Bu? Maksudnya di sini tadi aspek bagaimana menyanyi gitu ya? Iya. Ya, betul sekali. Ini ada beberapa pengalaman juga dari teman-teman guru ya. Bu, saya nggak bisa nyanyi dengan baik gitu.
saya nggak bisa nadanya nanti salah atau tepat. Kata Pak Pambuko tadi harus bidikannya harus tepat gitu. Tapi guru juga harus benar berlatih dulu sebelum mentransferkan sebuah lagu supaya nggak salah yang dibawakannya. Guru harus berlatih dulu. Jadi harus sering mendengar. Mendengar itu penting. Mendengar, kemudian mencoba dan berlatih itu tentunya. Nah, ketika memang itu akan melewati proses panjang bagi yang mohon maaf yang dasar, saya nggak bisa nyanyinya suaranya kemana-mana misalkan. Memang butuh proses panjang, tapi harus dicoba. Apalagi guru PAUD nih ya. Bagi yang sudah punya dasar aman, tapi harus tetap itu dilatih. Nah, bagi yang seperti tadi temuannya saya nggak bisa, itu harus melewati proses panjang. Nah, ketika harus menyajikan kepada anak-anak dalam waktu saat ini atau waktu dekat, dan belum ada kemampuan untuk itu, harus diperdengarkan musik yang sudah ada gitu. Oh, ini dari penciptanya sebelum kita benar-benar tepat untuk menyanyikan kepada anak-anak. Karena nah, kemarin sempat juga adik coba nyanyi lagu yang maksudnya lagu yang sebelumnya itu lagu Balonku, yang kita kenal udah benar lagu Balonku seperti itu, tapi ketika dinyanyikan anak-anak sudah berbeda itu. Balonku ada 5. Oh iya, dari mana itu ya kenalnya gitu. Ibu guruku. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan bahwa lagu itu sudah disiapkan dan ada, kalau di kicau ini harus ada partitur ya untuk menentukan itu bahwa oh ini loh lagunya sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi butuh berlatih untuk mendengarkan dan mencoba gitu. Iya, berarti dari segi guru memang harus banyak berlatih ya, Bu. Harus iya. menguasai. Harus menguasai. Iya. Nah, ini problem misalnya. Iya. Ini misalkan, memang saya tidak bisa bernyanyi, ini gurunya misalnya. Iya. Memang saya tidak bisa bernyanyi, suara saya fals. Apa yang harus saya lakukan? Guru itu kan satu langkah di depan siswa. Toh. Iya. Banyak cara, karena kita bisa berpikir dulu. Jadi kalau menurut saya misalkan mentok guru gak iso nyanyi dan fals, ya latihannya secara lesan mendengarkan lagu yang sudah ada Iya, diperdengarkan kepada anak-anak betul. menjadi guide secara Betul, langsung. iya. Ya. Itu cara mudah yang bisa disiasati. Jadi mensiasati bagaimana informasi tetap tersampaikan kepada anak dengan benar. Iya. Kalau dipaksa gurunya fals, ya siswanya jadinya fals. Jadi falas berangkatnya pasti. Iya. Berarti ini ada salah satu tipsnya ya Pak Iya. Pambuko, yaitu tadi Guru satu langkah di depan siswa, guru punya waktu untuk berpikir, untuk menyelesaikan problem itu. iya. Baik, berarti Bapak dan Ibu, sahabat pendidikan Jawa Timur, ada salah satu tips yang sangat menarik yang bisa kita coba, yaitu kita bisa menggunakan guru satu langkah di depan, yaitu kita belajar menguasai lagu sebelum kita mengajarkannya kepada Siswa, anak-anak. betul. Iya. Nah, dari Budian sekarang, saya ingin tahu, apabila gurunya kita sudah memperhatikan ya untuk menguasai lagu, bagaimana untuk anak-anaknya agar bisa menguasai lagu juga? Iya. Mengajari lagu tidak hanya satu kali tentunya ya. Harus yang berkali-kali. Setelah anak mendengarkan, kita praktekkan nyanyikan. Nah, besok jangan langsung ditinggal, hilang lagi, berganti lagu lain, tidak. Tapi harus kembali diperdengarkan. Dan harus berikan panggung anak-anak. Tidak yang panggung seperti tadi, tapi berikan kesempatan di depan kelas, di depan anak-anak. Oh, sampai mana kepekaan mereka mendengar, sampai mana dia tadi mungkin menguasai lirik yang dikenal, dan lain sebagainya. Dan harus diulang lagi esok. Begitu juga dengan guru yang lainnya, ketika bernyanyi nggak hanya guru satu kelas itu yang tahu, tapi guru lain juga harus menguasai juga. Itu Kak Fatmi. Iya, lebih efektif mana Bu kalau anak-anak ini belajar bernyanyi satu orang guru untuk satu murid atau satu orang guru untuk banyak murid? Rame-rame dulu tuh lebih seru. Karena memang memuliakan ya, membahagiakan anak dulu. Pada dasarnya nanti proses lanjutan ingin semakin memantapkan anak-anak, boleh nanti one by one. Tapi secara umum kita ajarkan dulu bersama anak-anak. Ketika anak-anak sudah bahagia, mereka senang menyanyikan lagu itu,
untuk diajari secara pribadi dia akan menerima gitu. Oh siap, aku sudah suka kan tadi gitu. Tapi ketika ayo anak dengarkan dulu satu-satu itu belum tentu. Karena masing-masing anak ya rasa beda, karakter mereka juga, kesiapannya juga nggak sama gitu. Anak direfreshkan dulu ya. Betul. Direfreshkan dulu, dibangun kepercayaan dirinya Betul. dulu. Kalau sudah nampak baru Iya. one by one tadi. Iya. Gitu. Jadi jangan untuk langsung metodenya nanti ya. Kaku nanti jadinya ya. Tegang duluan ya Tegang anaknya. nanti ya. Malah nggak bisa keluar suaranya. Betul. Jadi buat happy, nggak tahu mereka fales atau enggak, ya happy dulu dah, happy. Nanti percaya dirinya udah oke, Bu Guru perbaiki nih kan gitu. Oke, nanti kita ini perlu nih satu-satu kayaknya, perlu dikoreksi seperti itu. Ya, baik Bu Dian. Ya, Pak Pambuko, tadi Iya. kita belum berbicara lebih lanjut terkait penyajian Iya. yang bagus dan tepat relevan untuk anak-anak. Ini penyajian lagu itu yang seperti apa pembawaannya atau dari aspek yang lain? Ya, ketika kita masuk dunia anak, ya kita harus menyelami bagaimana dunia anak. Contoh kecil tentang pemilihan busana misalnya. Busana, ya kita harus sesuaikan dengan gayanya anak-anak, bukan gaya dewasa atau gaya remaja yang dimasukkan di dalam anak-anak. Kadang-kadang itu ada yang seleranya orang tua itu langsung dipaksakan kepada anak. Misalnya mungkin menggunakan sepatu yang pakai tinggi dan seterusnya itu. Jadi kita harus benar-benar masuk ke dunia anak. Bagaimana dunia anak itu yang penuh dengan riang, dengan kegembiraan. Itu dari sisi misalkan tadi tentang busana. Kemudian yang kedua, memilihkan lagu. Memilihkan lagu kita bisa mengajar kepada anak biar anak-anak juga tidak sekedar menghafal lagu saja, tetapi mengerti isi lagu ini maksudnya seperti ini loh nak. Atau mungkin kalau memang masih ada waktu, kita bisa sertakan tentang tadi sesuatu yang tersirat seperti ini, sehingga pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh guru kepada anak itu bisa diserap dan anak bisa mengekspresikan dengan gerakan, dengan ekspresi wajah. Kalau senang itu wajahnya seperti apa, kalau di dalam lagu itu ada menggambarkan sedikit kekecewaan seperti apa, kemudian jadi senang lagi seperti apa. Membangun wajah ini juga perlu dinamika. Nah, penyajian itu kan kalau di dalam sebuah tampilan itu kan dilihat secara langsung. Jadi harus sering latihan. Beda dengan musikalitas. Kalau musikalitas kan secara audio. Jadi kalau penyajian itu memang secara langsung dilihat. Sehingga harus latihan diperagakan. Oh, ketika ada panggung panjangnya 2 meter kali 2, ya bagaimana saya harus mengatur kapan di kanan, kapan di sentral, kapan di kiri, harus seperti apa, itu bisa dibangun perlahan-lahan, dikenalkan. Jadi mengenalkan. Jadi kalau tadi Bu Dian memberikan kesempatan setelah anak-anak percaya diri, mencoba ditampilkan satu persatu, bisa jadi di dalam sekolah itu, misalkan memang ada ruangan yang lebih, coba dibuat stage mini gitu. Panggung mini. Iya. Kemudian trapnya ditinggikan, dimuliakan yang maju itu, sehingga dia menjadi fokus, dilihat fokus oleh anak-anak, dan terus bisa berlatih. Secara kuantitas tetap akan terus dilakukan, sehingga nanti kualitas bisa tercapai. Mungkin Baik. saya sedikit menambahkan ini, Fatma, tentang tadi ekspresi ya, menarik sekali sih ya Pak Pambuko, karena memang kenyataannya anak itu kan bercermin kepada apa yang dilihat ya, visual. Ketika gurunya menyampaikan sebuah lagu itu ya datar-datar aja gitu, ya mereka akan datar-datar juga. Begitu juga dengan bergerak. Nah ternyata kalau di anak PAUD ya, bergerak itu nggak bisa yang nanggung. Artinya nanggung itu kalau gerakan gini itu hasilnya malah nggak ada, tapi ayo ke bawah misalkan gitu, itu harus dimaksimalkan oleh guru agak mendramatisir kayak gitu ya. Jadi mereka pun akan mengikuti demikian, hasilnya akan WOW nanti ya, wow gitu.
Tapi ketika gurunya juga setengah-setengah, ekspresinya juga nggak ada, ya itu yang akan dilihat anak-anak gitu. Dari Pak Pambuko bagaimana? Bu Dian ini kan pengalamannya luar biasa, selalu bersentuhan dengan anak. Berat sih, ngurusin anak itu berat. Saya punya pengalaman, saya tidak biasa ngajar anak kecil. Saya biasa ngajarnya kan anak-anak seusia sama-sama kuliah kan, berbeda. Saya pernah ada satu waktu insidentil sih, disuruh ngajar anak kelas 2 SD, padahal 2 SD. Saya itu kehabisan energi. Gitu ya Pak ya? Saya kehabisan energi. Ternyata betul yang disampaikan oleh Bu Dian, ketika anak itu punya gerakan yang luar biasa, kinestetiknya hidup, maka gurunya juga harus lebih hidup. Betul. Karena gurunya nggak maksimal, yang terjadi anaknya juga nggak maksimal. Yang saya lihat seperti itu. Jadi tantangan menjadi guru PAUD atau guru TK itu ternyata luar biasa. Mulai dari ujung jempol sampai ujung rambut itu harus siap sedia, siaga. Bergerak semua itu ya. Betul. Iya. Ini memang luar biasa temuan, dan saya sudah berkecimpung kurang lebih itu 22 tahun menghadapi anak-anak ya gitu. Pernah yang hanya mengajarnya dengan duduk gitu, hasilnya maksimal. Tapi ketika kita bergeraknya all out, ternyata anak-anak bercermin kepada kita gitu. Nah, ini saya penasaran Bu Dian. Iya. Pasti di dalam proses pembelajaran kan pernah mungkin ada sekali peristiwa anaknya tantrum gitu ya. Caranya mensiasati bagaimana itu? Saya tak belajar sama dia nanti. Pasti ya, apalagi di awal-awal, di akhir-akhir. Nah itu kita biasanya manggil anak-anak, menyapa anak-anak itu dengan irama, dengan lagu gitu. Hey hey, diam sejenak gitu. Hey hey, ya keluar tiba-tiba gitu aja. Diam sejenak, ayo bersama semua kita gembira bersama, sambil kita mendekati yang tantrum. Hey hey, ini anak pintar. Jadi gitu, kita berikan penguatan bahwa kamu pintar. Hey hey, juga pasti tenang. Jadi gitu, kita timbulkan bagi anak yang tantrum, kita ajak teman yang lain untuk menenangkan dengan sebuah lagu itu Pak. Jadi enggak, diem ya, diem. Itu malah nggak mempan ya, takut anaknya ya. Efektif ya, karena kita sekaligus mengajak dan melatih. Betul. Iya, baik Bapak dan Ibu, Sobat Pendidikan Jawa Timur, kita sudah ada di akhir dari podcast kita di episode kali ini. Kita akan mendengar bersama closing statement dari narasumber hebat kita di episode kali ini. Yang pertama bisa dari Bu Dian terlebih dahulu, silakan Bu Dian. Iya, terima kasih. Mungkin saya awali dengan hari ini luar biasa kegiatan tadi sudah kita simak bersama, dengan harapan lagu-lagu kicau terus diperdengarkan, digaungkan agar menjadi media pembelajaran di sekolah, dan terutama untuk Bapak Ibu guru PAUD ya, harus rajin belajar nih, berlatih dan mendengarkan. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya closing statement dari Pak Pambuko. Ya baik, terima kasih. Pesan saya kepada Bapak Ibu pengajar PAUD yang mungkin masih mengajarnya hanya menyanyi saja, mulai sekarang coba latihan bedah lagu. Apa yang tersurat, apa yang tersirat, sehingga kita bisa memberikan akar yang baik ketika nanti anak-anak menjadi dewasa, akan menjadi tumbuh dengan pendidikan moral yang lebih maksimal. Terima kasih. Terima kasih Pak Pambuko. Baik, demikian tadi podcast edisi kali ini spesial, kita ada di Seruni Point, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.